Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbun, mengatakan pihaknya sudah dapat putusan dari PT UN dan akan lanjut ke tahap sidang pokok perkara. PT UN akan membentuk hakim untuk melakukan persidangan. Satu lagi yang menjadi pertanyaan, kenapa PT UN mau menyidangkan gugatan itu? Karena setahu saya PT UN tidak bisa membatalkan putusan dari MK. Mungkin, saya rasa PDIP mau menunjukkan pada semua orang bahwasanya KPU melanggar aturan, sehingga masyarakat teredukasi di kemudian hari. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwert. Ternyata PDIP masih belum mau mengaku kalah. MK sudah ketok palu, semua permohonan dari penggugat, baik itu dari paslon 01 atau 03, semuanya ditolak oleh MK karena tidak beralasan secara hukum. Saya pribadi juga masih belum tahu kenapa PDIP masih berusaha berjuang dengan cara lain. Seperti diketahui, awal April lalu, PDIP secara resmi melakukan gugatan kepada KPU di PT UN. Dari yang saya baca di media, ini ada kaitannya dengan KPU yang menerima pencalonan Gibran. Saya rasa ini karena ketika KPU menerima pendaftaran Gibran, KPU masih pakai aturan yang lama. Akibatnya, Ketua KPU sempat divonis melanggar kode etik. Mungkin PDIP merasa celah ini masih bisa membalikkan keadaan. Tapi saya masih bingung, apa bisa PT UN menganulir pencalonan Gibran? Atau kalau misalnya PT UN mengabulkan gugatan PDIP, apakah akan berefek pada Gibran? Sejauh yang saya tahu, putusan MK itu bersifat final dan mengikat semua pihak. Jadi, tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh. Putusan MK ini berkekuatan hukum dan tidak bisa diganggu-gugat. Jadi, kita tunggu saja apa tujuan PDIP menggugat KPU. Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbun, mengatakan pihaknya sudah dapat putusan dari PT UN dan akan lanjut ke tahap sidang pokok perkara. PT UN akan membentuk hakim untuk melakukan persidangan. Satu lagi yang menjadi pertanyaan, kenapa PT UN mau menyidangkan gugatan itu? Karena setahu saya PT UN tidak bisa membatalkan putusan dari MK. Mungkin, saya rasa PDIP mau menunjukkan pada semua orang bahwasanya KPU melanggar aturan, sehingga masyarakat teredukasi di kemudian hari. Atau mungkin PDIP berharap ini bisa menjadi alasan dibuatnya sebuah aturan yang lebih ketat supaya kejadian ini tidak terulang di pemilu selanjutnya. Apa yang dilakukan PDIP bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, banyak orang mulai muak dengan tindakan PDIP. Partai ini dihujat karena ngotot tidak mau menerima kekalahan. PDIP dibilang partai anak-anak, tidak bisa move on dan menggelikan. Kalah ya kalah aja, begitu kata mereka. Gugatan ke MK ditolak, mau lapor kemana lagi? Kalau kalah lagi di PT UN, mau lapor kemana lagi? Memang saya melihat ini kayak buah si malakama bagi PDIP. Di satu sisi, sikap pantang menyerah dianggap sebagai tindakan memalukan bagi sebagian orang. Banyak yang khawatir atau bahkan menyumpahi supaya partai ini bernasib kayak Demokrat. Pernah berjaya, lalu nyungsep jadi partai papan tengah. Tapi di sisi lain, dari semua partai di luar koalisi Prabowo Gibran, hanya PDIP yang konsisten dengan narasi demokrasi dan konstitusi diobrak-abrik. Nasdem sepertinya sudah mulai move on. Surya Paloh bilang hak angket sudah tidak relevan. PKS dan PKB memang masih niat, tapi melihat realitas saat ini, kayaknya susah. Jadi bagi kalian yang merasa demokrasi dan pemilu berjalan tidak adil, maka PDIP adalah partai yang mewakili suara hati kalian. Partai lain mulai diam, pelan-pelan mundur. Bahkan bisa jadi bakal ditawari untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi apa yang dilakukan PDIP ini jauh lebih baik ketimbang sikap dari pihak yang kalah di Pilpres 2019. PDIP menggugat ke MK. Apakah salah? Tidak, karena itu diatur dalam undang-undang.
PDIP menggugat ke PT UN. Apakah itu salah? Tidak, karena ada aturannya. Meskipun dihujat habis-habisan karena tidak mau move on, setidaknya PDIP masih memakai jalur konstitusional. Coba bandingkan dengan situasi yang mencekam saat Pilpres 2019 lalu. Pada 22 Mei 2019, terjadi kerusuhan di sekitar Sarinah di Jakarta karena ada kekecewaan terhadap hasil Pilpres. Kejadian ini dimulai dari aksi demo yang dilakukan pendukung Prabowo Sandiaga di depan kantor Bawaslu. Saat itu, kepolisian memberlakukan status siaga 1 mulai dari tanggal 21 sampai 25 Mei untuk pengamanan hasil pemilu, sekaligus buat jaga-jaga kalau terjadi keributan. Saat itu, kita tahu pendukung Prabowo Sandiaga dan Jokowi Ma'ruf Amin terlibat dalam perseteruan yang panas sampai ke akar rumput. Aksi demo awalnya tertib sampai malam. Dan pada jam 9 malam, massa sudah balik kanan. Tapi beberapa jam kemudian, sekelompok massa entah dari mana datang ke gedung Bawaslu. Mereka memprovokasi aparat. Akhirnya terjadilah bentrok antara kepolisian dan massa pendemo. Sampai jam 3 dini hari kerusuhan masih belum reda. Banyak orang yang ditangkap, tapi massa terus memprovokasi dengan melempari batu, kayu, dan kembang api. Sampai keesokan harinya bentrokan masih belum reda. Bayangkan, situasi baru kondusif pada 23 Mei dini hari. Itu pun karena polisi terpaksa melakukan tindakan ofensif karena massa bandel tidak mendengarkan imbauan polisi. Lebih dari 400 orang ditangkap. Mereka ini disebut massa penyusup yang sengaja membuat kerusuhan. Tapi apapun ceritanya, ini adalah situasi yang mencekam sekaligus memalukan. Belum pernah ada sejarahnya terjadi bentrokan di pemilu sebelumnya. Baru pemilu 2019 terjadi kerusuhan besar selama 2 hari dan ratusan orang ditangkap. Dan di pemilu 2024 situasi sangat berbeda. Pihak yang kalah bertindak dengan sikap yang lebih adem. Tidak ada bentrokan dan kerusuhan. Memang ada demo-demo kecil tapi kondusif. Pihak yang kalah tidak memprovokasi atau menghasut pendukungnya untuk membuat keributan. Meskipun pemilu cukup kacau dan banyak noda, tapi yang kalah tetap melawan lewat jalur konstitusional, bukan lewat aksi jalanan. Itu bedanya. Meskipun PDIP dihujat karena tidak mau move on, tapi setidaknya PDIP tidak menyebabkan keributan besar. PDIP memakai jalur yang menjadi hak setiap warga negara. Bagi sebagian orang, mungkin PDIP itu ngeselin dan bikin gaduh terus. Tapi coba kita berpikir objektif. Lebih gaduh mana? Situasi Pilpres 2024 atau Pilpres 2019? Lebih mencekam mana situasi di dua Pilpres itu? Meskipun saya anggap Pilpres sudah selesai dan Prabowo Gibran menang Pilpres. Tapi kalau PDIP masih belum menyerah, ya kita hormati. PDIP tidak melanggar aturan apapun, itu yang harus dipahami. Jadi kesimpulannya, kita harus apresiasi pendukung Ganjar Mahfud yang dewasa dalam menyikapi kekalahan. Meski banyak yang kecewa berat, tapi bukan berarti harus dilampiaskan dengan merusak negara ini. Berjuang sampai titik penghabisan, dan kalau masih kalah, mari ucapkan selamat kepada yang menang. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.